Shalom Pak, perkenalkan nama saya Kristen Bebrana Wakpahan. Saya dari grup G semester 4 dengan NIM 1901011250 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya, Pak Remaja Pemuda. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang telah meluangkan waktunya. Sebelum saya melontarkan pertanyaan, coba saudari menyebutkan identitas saudari. Baiklah, terima kasih Sugandi. Saya perkenalkan, nama saya Tiwi, umur saya 19 tahun. Baik, saya di sini saya akan melontarkan pertanyaan kepada saudari. Pertanyaan saya yaitu, coba saudari jelaskan apa yang melatar belakangi mengapa saudari mengatakan orang tua saudari itu keras dalam hal mendidik saudari. Baiklah, terima kasih saudari untuk pertanyaannya. Yang latar belakang saya mengatakan bahwa orang tua saya keras di dalam mendidik saya, itu dikarenakan orang tua saya ingin kami lebih mandiri dan bisa untuk kedepannya bisa menjaga diri kami sendiri agar bisa menjadi orang yang tidak terlalu berpangku tangan kepada orang lain atau tidak terlalu berharap kepada orang lain. Nah, untuk itu orang tua saya selalu keras dalam mendidik kami, baik dalam hal apapun. Orang tua kami tidak pernah memberikan kelembutan kepada kami, baik di luar ataupun di dalam rumah. Baik, pertanyaan saya, berapa bersaudarakah saudari? Di dalam keluarga kami terdapat 4 saudara. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Pertanyaan saya yang selanjutnya, apa saja dampak kekerasan orang tua saudari yang saudari rasakan? Kekerasan yang pernah saya rasakan dari orang tua saya itu, saya pernah dipukul oleh orang tua saya hanya karena masalah sepele, dan itu bukan hanya terjadi kepada saya sendiri, tetapi abang saya juga mengalami hal yang sama seperti saya. Oh, saya turut prihatin ya saudari. Baik saudari, jadi mulai dari umur berapakah saudari merasakan kekerasan tersebut? Sejak mulai dari umur 10 tahun, kami sudah merasakan kekerasan seperti itu dari orang tua kami sendiri. Coba saudari jelaskan kekerasan seperti apa yang telah dilakukan orang tua saudari. Contoh kekerasan yang diberikan orang tua saya kepada saya, yaitu bila mana ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah, baik dalam pertikaian kami antara saudara, kami sebagai saudara yang paling besar, kami yang selalu disalahkan. Artinya setiap masalah yang ada di rumah selalu kami sendiri selalu disalahkan oleh kedua orang tua kami. Nah, maka itu kekerasan itu sudah terjadi di dalam keluarga kami, baik itu di dalam rumah ataupun di lingkungan sekitar. Orang tua kami selalu memberikan kekerasan kepada kami. Baiklah saudari, pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah saudari merasa trauma terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua saudari tersebut? Baiklah saudari, saya memang merasakan trauma, tetapi dari trauma saya tersebut, saya dapat belajar bahwa dari rasa trauma saya merasa diri saya itu diuji, atau saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Saya bisa mengerti bagaimana hal yang tidak baik untuk dilakukan dan hal yang baik untuk dilakukan.
Baik, pertanyaan saya yang selanjutnya. Jadi, dengan hal tersebut, bagaimana respon saudara-saudari tentang kekerasan yang dilakukan orang tua saudara tersebut? Untuk saudara saya yang tidak merasakan hal yang sama seperti saya dan juga saudara sulung saya, mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa karena orang tua saya keras dan mereka juga merasa takut kepada kedua orang tua saya. Dan walaupun mereka merasa takut kepada orang tua saya kejam kepada saya dan juga saudara sulung saya, tetapi orang tua saya tidak pernah ada niat untuk berbuat kekerasan juga kepada adik-adik saya. Nah, tetapi di situ adik-adik saya bisa melihat bagaimana kerasnya kedua orang tua kami di dalam mendidik kami. Jadi, pertanyaan saya yang selanjutnya, menurut saudari, apakah hal kekerasan yang dilakukan orang tua saudari tersebut hal yang wajar? Menurut saya, di dalam keluarga saya, atau menurut saya itu hal wajar bagi orang tua untuk mendidik anaknya supaya menjadi lebih baik dan menjadi anak yang lebih mandiri. Karena dari situ kita dapat melihat bahwa orang tua kita menyayangi kita dengan cara mendidik kita dengan baik. Dan orang tua kita bisa mengerti mana yang harus kita lakukan dengan baik dan mana yang tidak harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ saya bersyukur orang tua saya mendidik saya dengan keras. Saya bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan hari-hari saya. Baiklah, pertanyaan saya yang selanjutnya, di mana ketika saya mendengarkan pernyataan dari saudari terhadap kekerasan orang tua saudari tersebut, apakah saudari pernah berpikir keluar dari rumah? Ya, saya pernah berniat untuk pergi dari rumah, tetapi dari situ saya berpikir bahwa hal yang saya lakukan itu adalah sia-sia karena saya masih remaja dan saya tidak bisa melakukan apa-apa di luar sana jika saya berniat pergi dari rumah. Dan saya bernekat untuk tetap tinggal di rumah dan saya benar-benar harus menjalankan apapun yang terjadi di dalam keluarga saya, apapun kekerasan yang saya terima, saya harus bisa melewatinya sendiri. Baiklah, pertanyaan saya berikutnya, apakah Anda yakin bahwa tindakan yang dilakukan orang tua saudari itu adalah tindakan kekerasan? Ya, benar. Tindakan kedua orang tua saya itu adalah satu tindakan yang kekerasan yang dilakukan kepada anak-anaknya. Tapi hal tersebut adalah sebuah tindakan dalam mendidik anaknya, bagaimana anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjaga diri baik di luar nanti di dalam mencari pekerjaan atau di kehidupan selanjutnya. Kami bisa lebih tahu bagaimana kerasnya dunia ini. Kami diuji untuk melalui segala kekerasan yang ada baik di luar maupun di rumah sendiri. Baiklah, pertanyaan saya yang terakhir, di mana pertanyaan saya yaitu bagaimana tindakan saudara-saudari terhadap kekerasan orang tua saudari? Baiklah, saudari. Saudara-saudara saya yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa diam melihat orang tua saya berperilaku keras terhadap saya. Karena mereka juga merasa ketakutan melihat orang tua saya berbuat kekerasan kepada saya. Tetapi walaupun kedua orang tua saya
berbuat kekerasan kepada saya, tetapi orang tua saya tidak pernah berniat untuk berbuat kekerasan kepada adik-adik saya. Tetapi dalam hal membela mereka belum bisa, mereka hanya bisa berdiam diri saja. Baiklah saudari, di mana dari pernyataan saudari saya dapat menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan orang tua saudari tersebut adalah cara mereka untuk mendidik anak-anaknya untuk lebih bisa menjalani kehidupan yang akan datang. Nah, di mana saya akan memberikan solusi terhadap masalah saudari. Di mana solusi yang pertama yaitu di mana orang tua mengajak anak untuk bersosialisasi tentang tumbuh kembang si anak. Dan yang kedua, mengajarkan kepada si anak bahwa segala sesuatu yang diajarkan orang tua adalah bukti kasih sayang kepada anak. Dan yang ketiga, orang tua mengajarkan si anak untuk tetap memiliki rasa kasih sayang agar si anak tidak memiliki rasa benci terhadap orang tua. Nah, di sini saya memberikan ayat pendukung yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetap hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah engkau bangkitkan amarahmu di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baik, di mana saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Baik, terima kasih saudari. Baik Pak, jadi sekian hasil dari wawancara saya. Terima kasih.